Oke guys, di part sebelumnya kita udah lihat Natsu dan kawan-kawan berhasil mengalahkan 5 dari 6 anggota ora-ora. Meski begitu, Nirvana belum berhenti bergerak dan masih mengancam keamanan Guild Catcaster. Guild Catcaster. Gimana ya kelanjutan pertarungan mereka? Bisakah anggota aliansi guild resmi mengalahkan ora-ora dan menghentikan Nirvana? Gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke bagian pembahasan alur cerita anime Fairy Tail part 17. Terobos aja. Wih. Seperti yang sudah diperlihatkan di part sebelumnya, Nirvana masih belum berhenti dan tetap bergerak ke arah Kid Shelter. Para anggota guild itu tentu panik melihat pergerakan Nirvana yang semakin dekat ke tempat mereka. Meski begitu, sang master guild Kid Shelter menyuruh mereka untuk tidak panik. Dan kemudian dia mengatakan ini adalah penembusan dosa mereka atas apa yang sudah dilakukan ribuan tahun lalu. Sementara itu di puncak menara Nirvana, Natsu dan yang lainnya masih memikirkan cara untuk menghentikan pergerakan Nirvana. Di saat seperti itu, Wendy berpikir mungkin saja Jalal tahu cara menghentikannya dan segera pergi untuk mencarinya. Di saat yang bersamaan, suara Hot Eyes terdengar oleh mereka yang berada di puncak menara, dan Hot Eye memberitahukan kekalahannya atas Midnight sebelum menyuruh mereka untuk ke lantai bawah menara karena Midnight mengarah ke sana. Tapi ternyata itu hanyalah jebakan dari Brain agar mereka mengarah ke tempat berbahaya. Suara ledakan itu sampai terdengar di tempat Erza dan Jalal berada. Tak lama setelah itu, Midnight pun muncul di hadapan mereka berdua dan Jalal berniat melawannya sendirian, menyuruh Erza untuk kabur. Tapi Jalal yang sudah kehabisan kekuatan dapat dikalahkan dengan mudah oleh Midnight. Segera saja Erza menyerang Midnight, namun seluruh serangan Erza sama seperti saat Jalal menyerang Midnight, tidak ada satupun yang mengenainya. Erza kemudian sempat terjebak kemampuan sihir Midnight yang ternyata dapat membelokkan serangan sihir dan memilih semua benda hingga menciptakan ilusi. Setelah terbebas dari sihir Midnight, Erza kembali mencoba menyerangnya, namun seluruh pedang Erza tetap dapat dihindari dengan mudah dan diserang balik oleh Midnight. Dan terjatuh dan tidak bisa bangkit, Midnight menceritakan alasan mereka menyerang Cat Shelter adalah karena Cat Shelter adalah suku Nirvin itu sendiri yang menciptakan Nirvana dan kemudian menyegelnya. Alasan orang-orang menyerang Cat Shelter terlebih dahulu adalah agar tidak ada lagi yang dapat menghentikan Nirvana. Selain itu, Midnight pun mencoba mengingatkan Jalal akan dosa masa lalu, sekaligus mengajaknya bergabung ke ora-ora geng. Namun tak berapa lama kemudian Erza dapat bangkit kembali dan bersiap kembali melawan Midnight. Sementara itu, Natsu dan yang lainnya mengkhawatirkan keadaan Jura yang terluka cukup parah karena menahan ledakan yang tadi terjadi. Dan tiba-tiba, setelah datangnya sosok yang merupakan tongkat milik Brain, tongkat itu mengaku dia adalah anggota ke-7 orang-orang geng, sekaligus menceritakan juga alasan penyerangan pada Cat Shelter sama seperti cerita Midnight. Kembali ke Erza yang masih melancarkan serangan kuat ke arah Midnight tapi tetap tidak mengenainya. Berkali-kali Erza mencoba sampai akhirnya serangannya dapat mengenai Midnight sekali. Ternyata Erza sejak tadi melancarkan serangan untuk mengetahui kelemahan kemampuan musuh di hadapannya. Dan itu adalah
Midnight yang tidak dapat melengkungkan tubuh manusia serta tidak dapat membelokkan serangan dan menyerang musuh secara bersamaan. Itu terbukti ketika Midnight tidak dapat menghindari serangan Erza selagi dirinya memilih baju Erza lagi. Dia terima kelemahannya diketahui Midnight mau mengeluarkan kemampuan terbesarnya, yaitu penciptaan ilusi. Langsung saja ilusi menyerang Erza serta Jalal yang menampakkan Midnight berubah menjadi raksasa mengerikan dan menghantui mereka dengan kenangan buruk masa lalu. Midnight mengira ini adalah kemenangannya, tapi tidak tahu bahwa mata kanan Erza dapat menetralisir sihir apapun yang memerangkapnya. Ilusi itu pun dinetralisir oleh Erza dan akhirnya Midnight pun dikalahkan begitu saja. Artinya seluruh anggota Ora-Ora telah kalah. 僕の幻覚が効かないのか?残念だが、目から受ける魔法は私には効かない。 Kembali kepada Natsu dan Grey yang mencoba melawan si tongkat merepotkan milik Brand, sementara Lucia hanya bisa menonton pertarungan aneh itu karena kekuatan sihirnya telah habis. Tiba-tiba saja pertarungan itu terhenti karena tongkat itu melihat seluruh anggota Ora-Ora telah dikalahkan. Dia pun menjadi ketakutan karena sesuatu akan bangkit dari diri Brand. Karena 6 anggota Ora-Ora yang ternyata menjadi segel bagi kepribadian lain Brand telah lenyap. Dan kepribadian kejam mengerikan bernama Zero merupakan Master Guild Ora-Ora akan bangkit. Mendadak saja sosok Brand yang kini menjadi Zero datang ke tempat Natsu dan yang lainnya. Tidak menyadari bahaya yang dihadapi, Natsu dan Grey mencoba menghadapinya. Namun mereka berdua dapat dikalahkan dengan mudah bahkan semua orang di sana. どうしよう。体が動かない。 Setelahnya Zero pergi ke puncak menara dan mengarahkan tembakan Nirvana tepat menuju Cat Shelter setelah dengan kejamnya menghancurkan sang tongkat. Wendy akhirnya berhasil menemui Erza dan Jalal. Namun sayangnya ternyata Jalal sama sekali tidak mengenal Wendy dan sudah tidak tahu cara lain untuk menghentikan Nirvana. Dan tak lama kemudian sesuatu mengerikan terjadi. Tir untuk menembakkan Nirvana ke arah Cat Shelter telah siap. Di dalam guild para anggota hanya bisa pasrah sambil saling memeluk sementara sang Master Guild terus mengingatkan mereka bahwa hal ini adalah takdir untuk dosa masa lalu mereka. Ternyata Christina kapal pengebom milik Blue Pegasus berhasil digerakkan kembali dengan bantuan dari Ivy, Ren, Leon, dan Shirley. Hibiki yang menjadi navigator kapal mengirimkan pesan telepati kepada seluruh anggota aliansi Guild resmi. Hibiki kemudian memberitahu cara menghentikan Nirvana, yaitu dengan menyerang ke-6 Lakrima yang menggerakkan kaki-kaki Nirvana secara serentak. Setelah Hibiki mengirimkan sihir arsip kepada mereka semua segera bersiap karena sisa waktu hingga penembakan kedua Nirvana hanya 20 menit. Tiba-tiba, pesan telepati Hibiki diganggu oleh Zero yang mengabarkan dirinya ada di salah satu Lakrima itu. Hal semakin menegangkan, karena sekarang yang bisa mengarah ke Lakrima itu kurang dari 6 orang. Hal ini karena Natsu, Grey, Lucy, dan Happy juga sudah dikalahkan Zero. Lihat seluruh anggota yang berada di dalam Christina juga sudah kehabisan tenaga untuk mengendalikan Christina. Di sisa-sisa kekuatannya, Hibiki menggunakan telepatinya agar mereka semua bisa memanggil dan berbicara kepada Natsu dan yang lainnya. Mendengar suara teman-temannya, mereka berempat pun perlahan bangkit meski sudah dalam keadaan babak belur yang cukup parah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Hibiki memberikan nomor dan posisi ke-6 Lakrima Nirvana dan menyuruh mereka yang berada di sana untuk bersiap-siap. Natsu memilih nomor 1, Grey nomor 2, Lucy nomor 3, sementara Ichiya yang ternyata masih selamat walaupun masih dalam keadaan terikat memilih nomor 4. Masing-masing Erza dan Jalal memilih nomor 5 dan 6. Di saat itu pula sihir telepati terputus dan Christina jatuh ke daratan. Mereka semua segera mengarah ke masing-masing Lakrima. Dan Natsu ternyata sengaja memilih nomor 1 karena dia dapat mencium kehadiran Zero di sana dan memilih untuk menghadapinya lagi. Tapi tetap saja keadaan Natsu yang terluka tidak dapat melawan Zero. Warrior, どっちかってガイの
lain sisi, Jalal yang sudah bersiap pergi ke arah Lakrima nomor 6 perlahan mengingat nama dan sosok Natsu dan malah pergi ke Lakrima nomor 1 untuk menghampirinya. Jalal pun menyerang Natsu dengan sihir api. Zero sempat mengira ingatan Jalal sudah kembali penuh, tapi saat Natsu berlari ke arahnya, Jalal lagi-lagi memberikan sihir api dan tujuannya adalah agar Natsu menyerap sihir api itu. Ternyata Jalal berniat memulihkan kondisi Natsu. Tentu saja Natsu tidak bisa percaya begitu saja dengan Jalal. Namun setelah melihat Jalal melindunginya dari serangan Zero dan bersungguh-sungguh membantu, Natsu sepenuhnya menerima bantuan dari Jalal. Sementara itu terlihat Grey, Lucy, dan yang lainnya berusaha sekuat mungkin untuk sampai ke masing-masing Lakrima tepat waktu dan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan Lakrima tersebut. Bahkan Ikia akhirnya menampakkan kekuatan aslinya saat ia memakai parfum sihirnya dan berubah menjadi pria kayak Deddy Corbuzier. Di lain sisi, Lucy yang sudah kehabisan kekuatan tadinya berniat melemparkan dirinya sendiri untuk menghancurkan Lakrima. Tapi mendadak, dia dikejutkan dengan kedatangan Gemini yang bersedia untuk membantunya. Terlihat Wendy yang ternyata bertukar posisi dengan Jalal dan mengarah menuju Lakrima ke-6. Jalal percaya bahwa kekuatan Dragon Slayer milik Wendy menyimpan kekuatan terpendam yang kuat untuk menyerang. Sampai saat di sana, Wendy pun berkonsentrasi untuk mengumpulkan kekuatan sihirnya agar dapat menyerang Lakrima itu. Dalam waktu bersamaan, kelima orang itu segera bersiap melancarkan serangan pada Lakrima. Balik pada Natsu yang kini bersedia memakan api dari Jalal yang berwarna keemasan, melambangkan ketulusan dan rasa penyesalan dari seorang Jalal. Setelahnya kekuatan Natsu menjadi pulih dan dirinya sudah bersiap untuk melawan Zero lagi. Natsu sempat tertelan sihir kegelapan milik Zero dan membuatnya tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu semakin sempit dan kelima temannya sudah bersiap untuk melancarkan serangan pada masing-masing Lakrima yang ada. Saat Natsu terjebak, Natsu mendengar suara Ignil yang menyuruhnya untuk bangkit kembali dan mengingat saat-saat ketika Ignil melatihnya untuk menjadi seorang Dragon Slayer yang kuat. Mendengar pesan Ignil, kekuatan Natsu segera bangkit lagi. Dan di saat bersamaan dengan teman-temannya, Natsu kembali menyerang ke arah Zero sampai dia terlempar ke dalam Lakrima. Omae wa Dragon Slayer da. Nanda? Hiro no honou ga. これが本物の天竜のイスキャノンアイオーレス Keenam Lakrima berhasil dihancurkan dan menghentikan pergerakan Nirvana bersamaan dengan kekuatan Zero, sang master ora-ora itu. Namun akibat dari hal itu, seluruh bangunan Lakrima hancur perlahan. Mereka semua berusaha keluar dari sana secepatnya. Namun Natsu dan Jalal yang sama-sama kehabisan tenaga terlihat akan terjatuh dan terhimpit reruntuhan. Wendy juga hampir terjebak di dalam tapi diselamatkan oleh Jura yang ternyata tidak mati dan sudah sadarkan diri. Yang pertama kali keluar dari Nirvana adalah Grey, kemudian disusul oleh Erza dan Ikia. Lucy dan Happy juga tiba di sana karena dibantu oleh arwah zodiak milik Lucy yang ternyata juga bisa keluar dari dunia arwah dengan sendirinya. Menurutnya kini para arwah zodiak milik Lucy bisa keluar sendiri karena kekuatan sihir milik Lucy sudah bertambah kuat. Wendy, Carla dan juga Jura tiba di sana tak berapa lama kemudian, yang artinya hanya tersisa Natsu serta Jalal yang belum terbebas dari dalam Nirvana. Mereka sudah sangat cemas karena mereka berdua tidak kunjung muncul. Namun tiba-tiba Hot Eye muncul dan ternyata dia menyelamatkan Natsu dan Jalal dari reruntuhan. Hot Eye benar-benar jadi baik ya. Melihat Natsu selamat, Wendy seketika memeluknya sambil berterima kasih karena Natsu sudah berjuang mati-matian bersama dengan yang lainnya demi menghentikan Nirvana dan menyelamatkan Wildcat Skelter. Sambil tersenyum, Natsu menjawab bahwa itu adalah hasil dari perjuangan mereka semua termasuk Wendy dan Carla. Sambil melepas lelah, Grey dan Lucy melihat ke arah Jalal dengan perasaan bingung. Mereka berdua memang belum pernah melihat sosok Jalal secara langsung. Dan tentu saja jadi terkejut saat Erza dan Wendy mengenalkan Jalal kepada mereka berdua. Erza menghampiri Jalal untuk berterima kasih kepadanya dan menanyakan tujuan Jalal ke depannya. Saat Jalal menyatakan ketakutannya jika ingatannya nanti kembali, Erza menyatakan bahwa kali ini Erza tidak akan meninggalkannya lagi. Meskipun nantinya Jalal kembali menjadi jahat dan mereka berdua harus bertarung lagi.
私がついている。エルサ。 Hal itu hati Jalal pun diselimuti kelegaan. Tapi di saat seperti itu, mereka semua ternyata terjebak dalam mantra sihir penghalang dan tidak bisa pergi kemana-mana. Di saat yang bersamaan, segerombolan pasukan berjubah putih berjalan menyusuri hutan Ward dan sampai ke tempat Natsu dan yang lainnya sekarang berada. Ternyata mereka semua adalah pasukan yang diutus Dewan Sihir yang sudah direformasi dan kembali beroperasi setelah kejadian Menara Surga yang lalu. Salah satu dari mereka adalah Lahar yang merupakan kapten dari Kesatuan Penegak Hukum dan penahanan Dewa Sihir terreformasi. Rupanya kedatangan mereka adalah untuk menangkap seluruh anggota Ora-Ora yang tentu saja dianggap sebagai ancaman berbahaya untuk dunia sihir. Hot Eye juga tidak dapat menghindar dari penahanan meskipun Jura membelanya karena Hot Eye membantu aliansi guild resmi. Saat akan ditangkap, Jura berjanji untuk menggantikan Hot Eye mencari keberadaan adiknya dan dia memberitahu nama adiknya yang ternyata adalah Wally, teman dari Erza dan Jalal yang kemarin terlibat dalam pertarungan di Menara Surga. Masih ingat kan? Kita juga sejenak mengenang kebersamaan dengan Wally ketika mereka masih kecil sebelum Wally dibawa ke Menara Surga. Erza pun dengan senang memberitahukan Hot Eye bahwa Wally adalah temannya dan sekarang Wally sedang berkeliling dunia bersama So dan Meliana. Dan keberadaan adiknya baik-baik saja, Hot Eye pun menangis terharu. Setelah Hot Eye dibawa oleh petugas Dewan Sihir, ternyata pasukan itu tidak berhenti sampai di sana. Mereka juga memiliki misi satu lagi, yaitu untuk menangkap seorang yang dianggap paling berbahaya di antara mereka sekarang. Tidak lain dan tidak bukan adalah Jalal sendiri. Dewan Sihir terreformasi juga akan menggiring Jalal untuk dihukum. Apakah Jalal akan melawan balik atau tidak? Jawabannya akan kita temukan di part selanjutnya ya guys. Part kali ini juga penuh dengan pertarungan ya. Tapi akhirnya Natsu dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Orange Senses dan menghentikan Nirvana. Tapi gimana dengan nasib teman-temannya yang lain ikut jatuh dengan Christina? Gimana juga nasib Cat Shelter ke depannya? Semuanya bakal dilihat di alur cerita anime Fairy Tail part 18 mendatang. Terima kasih untuk yang udah nonton video ini ya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Sama di sini mewakili seluruh jajaran tim Ginosis seluruh alam semesta. Pamit. Bye-bye.